besar SDRK Budi Luhur, orang tua siswa kami, dan juga anak-anak didik kami yang kami sayangi. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu kita mengucap syukur, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu di mana atas segala berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan memulai seluruh aktivitas kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang mendampingi kami sampai hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kitab Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Jawablah. Mereka memperbincangkan seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah, Ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun tak akan mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebagai renungan kita hari ini, orang-orang yang berkuasa cenderung menggunakan kekuasaannya secara absolut, tanpa memahami dan menyadari secara benar dan tujuan dari kekuasaan tersebut. Apalagi kalau ada orang lain yang berusaha untuk mengganggu, mempertanyakan, merebut, merampas kekuasaan itu dari tangannya. Maka dia akan berjuang untuk menyingkirkan atau membinasakan orang-orang tersebut. Demikianlah dengan apa yang dilakukan oleh para imam kepala, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merasa terganggu dengan zona nyaman dan kenampakan diri mereka dalam memegang otoritas religius di dalam tatanan kehidupan bangsa Yahudi. Bagi mereka, tindakan Yesus itu ilegal karena dia tidak memiliki kuasa apapun. Menurut mereka, hanya mereka yang bisa melakukan itu karena mereka memilikinya. Namun, dalam praksisnya, justru mereka membiarkan rumah Allah dialihfungsikan. Yesus mengetahui kebusukan pikiran dan rencana jahat mereka. Karena itu, dia mengajukan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh mereka. Baiklah, sekarang kita satukan hati kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhan, buatlah kami semakin percaya akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan juga kami dapat melaksanakan setiap ajaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Jangan buatkan kami dengan keegoisan kami masing-masing, tetapi Engkaulah yang mengatur kehidupan kami. Begitu juga ya Tuhan kepada orang tua kami, berikan kepada mereka kesehatan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya, dan juga anak-anak didik kami ya Tuhan agar mereka dapat
melaksanakan kewajiban mereka dengan baik. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Begitu juga Tuhan dosa kami. Ampunkanlah itu Tuhan agar kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.